Topik pagi ini mengenai politik lokal dan kelembagaan ekonomi pedesaan. Kalau pertanyaannya, Ibu, kenapa setelah sejarah kita tembak duluan nih politik lokal? Karena bahasa sederhananya politik itu sebenarnya kekuasaan gitu. Bagaimana proses pembentukan, proses berbagi kekuasaan ya di dalam struktur masyarakat yang ada. Kemudian kalau mau lebih real, Bu, apa sih sebenarnya berbagi kekuasaan? Adalah siapa yang mengambil keputusan. Kita mirip-mirip wartawan sih, kalau pertanyaannya tuh pasti who, siapa yang ambil keputusan? Siapa yang mendapat manfaat dari keputusan itu? Sebelum manfaat, siapa yang punya akses kemudian terhadap kekuasaan? Bagaimana atau siapa orang yang paling menguasai di dalam pengambilan keputusan? Bagaimana manfaat dari kekuasaan itu? Nah, itu menjadi proses belajar pertama karena ketika membahas kekuasaan di dalam konteks lokal, konteks masyarakat dengan semua potensi yang dimiliki, 5 potensi yang dimiliki, tentu itu menjadi kekuatan di dalam membangun ekonomi pedesaan. Terus yang kedua, Ibu nggak akan bosan menyampaikan bahwa masyarakat desa itu bukan kertas putih. Semuanya sudah punya identitas dan kelembagaannya itu sudah punya proses kesejarahan sejak masyarakat itu terbentuk. Jadi ketika ada satu sisi ada kekuasaan yang berproses dan terbentuk, tentu itu akan menyentuh atau mau bahasa manisnya berinteraksi, berelasi. Bahasa pengembangan masyarakatnya mungkin akan membangun networking, kolaborasi dengan kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang sudah ada di pedesaan. Itu poin hari ini. Kita akan melihat bagaimana Ibu mungkin akan lebih khas ke dinamikanya. Dinamika itu kalau perubahan sosial itu ada tonggak-tonggak kesejarahan. Kalau dinamika itu seperti orang berjalan di tempat gitu. Jadi jalan karena ada tarikan, ada kepentingan A narik ke kiri, kepentingan B narik ke kanan. Jadi selalu dinamis karena ada kekuatan tarik-menarik di situ. Ya. Ada beberapa pokok bahasan sebelumnya berharap ini dalam proses administrasi apa capaiannya di dalam topik hari ini. Ya, ini kita akan sama-sama belajar tools ya, mengidentifikasi ya kelembagaan apa saja sih Bu dalam konteks ekonomi pedesaan yang sentuhannya mungkin ya nempel atau punya kuat lah sentuhan langsung dengan isu-isu politik lokal, dengan masalah politik lokal. Itu satu. Terus yang kedua, kalau udah ketahuan, ini ya yang deket ya, kita mau bicara kolaborasi atau bahkan kalau bahasa ekstrim kooptasi atau bicara pelaku korporasi antara orang politik dengan orang ekonomi begitu. Ya, pelaku politik dan pelaku ekonomi maksud Ibu, maaf. Sudah melihat, kemudian kita mempertanyakan bagaimana ya kekuasaan itu atau politik lokal itu kemudian mempengaruhi pola-pola penguasaan ekonomi yang ada di pedesaan. Artinya pola-pola penguasaan ekonomi yang diatur oleh kelembagaan yang ada di pedesaan. Ya, ini dua menurut Ibu itu udah berat sekali, dua hal ini yang akan kita sama-sama diskusikan pada pagi ini. Oke. Ada 5 outline ya. Paling awal adalah mengantar, merefresh. Ibu yakin kalian sudah semester 5 tentu sudah banyak menjelajahi Mbah Google, apa itu kekuasaan, apa itu politik gitu ya. Kemudian kita akan mempertajam bagaimana politik itu ternyata jadi alat kekuasaan untuk ekonomi lokal, bagaimana relasinya, bagaimana kemudian
prosesnya politik itu mempengaruhi kelembagaan ekonomi lokal. Gitu. Yang pertama adalah secara umum kita bahas dulu kekuasaan dan politik. Ya. Dimanapun di belahan dunia, ketika kita membahas masyarakat, membahas kehidupan sosial, ya tentu agar masyarakat atau sistemnya berjalan dengan baik, tentu ada satu sistem politik, ya, tata kelola organisasi politik yang akan mengatur sistem masyarakat itu agar berjalan dengan baik. Wujud dari tata kelola organisasi politik itu adalah peraturan, atau kita sebut kebijakan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan level pusat, mulai dari Perpres Presiden, Permen, peraturan menteri, kemudian makin ke bawah Pergub, Perda ya, peraturan daerah, gubernur, provinsi, perda kabupaten, bahkan sampai peraturan di level desa. Ya, semuanya diadakan atau dibentuk peraturan-peraturan itu adalah untuk mencari solusi atas masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan, ya, tanpa mengesampingkan, apa makna mengesampingkan, bahwa ada organisasi pemerintahan desa yang tupoksi atau tugas pokok fungsi utamanya sebenarnya adalah di dalam mendata, ya. Pemerintahan desa itu utamanya sebenarnya adalah melakukan pendataan birokrasi untuk mendata seluruh potensi yang ada di pedesaan, utamanya adalah potensi manusianya, pun sampai kemudian melakukan pelayanan publik, ya, pelayanan publik itu ngurus KTP itu paling sederhana dan seterusnya, ya itu. Tapi di situ selain itu adalah bagaimana membangun peraturan untuk, dalam konteks kita mata ini adalah peraturan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa membahas politik seperti Ibu di awal tadi adalah sebenarnya membahas bagaimana pembentukan dan pembagian kekuasaan. Jadi mau nggak mau ya praktek kekuasaannya seperti apa sih? Baik mulai dari aras nasional makro, meso, provinsi, kabupaten, sampai mikro di pedesaan. Ya. Dan akhirnya politik lokal atau politik yang ada di satu wilayah kecil atau desa, politik lokal ini tentu punya pengaruh kekuasaan terhadap aktivitas-aktivitas perkembangan ekonomi di pedesaan. Ya. Atau sebagai bahasa bahasa positivis atau bahasa berpikir logis, jadi kita mengatakan politik lokal adalah instrumen kekuasaan. Diulang, politik lokal adalah instrumen kekuasaan untuk memperkuat posisi-posisi ekonomi satu kelompok, ya. Jadi politik lokal adalah instrumen atau alat kekuasaan untuk memperkuat posisi-posisi ekonomi satu kelompok, ya, dalam menguasai atau melanggengkan kekuasaannya atas sumber-sumber daya yang ada di pedesaan, baik sumber daya sosial dan ekonomi tertentu. Jadi ini bisa dalam arti kata positif bahwa mereka yang punya posisi-posisi ekonomi dalam suatu kelompok, ya, baik posisinya lapisan atas atau posisi pengusaha besar maupun posisi paling bawah yang termarginalkan,
itu mestinya mendapatkan perlindungan atas peraturan, kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh para pemegang kekuasaan, ya, agar mereka dapat menguasai atau dapat memiliki akses atas sumber daya yang ada di pedesaan. Jadi kita dasarnya positif semua, tetapi nanti kalian boleh mengkritisi, bersikap skeptis, mengkritisi, betulkah peraturan itu tidak bias gitu? Betulkah ya para politik, ya, para pengambil kebijakan itu tidak bias? Ya. Betulkah para pengusaha-pengusaha besar itu adalah mereka yang benar-benar punya modal dan ingin mensejahterakan masyarakat, atau mereka bermain dalam tanda petik dengan para penguasa-penguasa lokal untuk tujuan-tujuan yang berbeda misalnya, ya. Jadi kalau bicara proses berarti mau nggak mau tidak ada yang terisolir. Proses ekonomi bagaimanapun perizinan, ya paling sederhana izin untuk memasarkan harus tahu bahwa ada izinnya, ada pajaknya, kemudian izin impor selalu ada semuanya, dan tentu proses perizinan itu bersentuhan dengan proses politik karena yang membangun perizinan adalah siapa? Para pengusaha, para politik, para pengambil keputusan atau pemegang kekuasaan. Ya. Nanti Ibu bisa cerita tentang sejarah kebijakan Ibu ambil supaya konsisten, ya. Contoh di Cirebon mengenai pengusaha rotan. Nanti Ibu bisa contohkan. Oke. Kemudian kita bicara luas lagi, ya. Ketika bicara masyarakat sebagai sesuatu sistem yang kompleks karena ada subsistem pendidikan, ekonomi, politik, sosial, ya, hukum gitu ya. Nah, lembaga yang namanya lembaga politik tadi itu membentuk satu sarana organisasi, ya, untuk mempertahankan diri dari luar. Ya. Pada saat yang sama memberi sarana pada kelas berkuasa untuk mengabadikan kekuasaannya, untuk mempertahankan hubungan yang ada antara pihak penguasa dengan pengikutnya. Bu, bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya adalah ketika ada orang yang dalam pembentukan dan pembagian kekuasaan menempati sebagai orang yang punya kekuasaan, ya, dan tentu kita ambil yang positifis, yang hukum, bahwa orang yang memiliki kekuasaan itu berarti orang yang diberi kewenangan secara sah, diangkat secara hukum karena kekuasaan, ya. Itu membangun kemudian organisasinya, membangun aturan-aturannya dalam rangka adalah supaya mereka kuat di dalam membangun organisasi pemerintahannya ketika berhadapan dengan misalnya sistem lain. Sistem lain itu misalnya ini level desa berhadapan dengan desa lain, sudah diatur loh, ada peraturannya gitu. Ketika berhadapan dengan pemerintah kabupaten, sudah ada loh aturan nasionalnya bagaimana kekuasaan di desa misalnya. Apalagi ketika berhadapan dengan negara lain, bahwa sudah ada loh kebijakan ekspor dan kebijakan ekspor pemerintah Indonesia yang melindungi begitu pemerintahan dengan potensi yang ada di tingkat lokal. Itu ciri pertama. Ciri kedua adalah bahwa ketika seseorang dengan sistem organisasinya sedang berkuasa, misalnya katakanlah pemerintah desa, maka cenderung mereka akan berupaya mempertahankan, ya. Ya, kalau bahasanya orang beli furniture kalau sudah duduk lupa berdiri misalnya, ya. Jadi biasanya kalau orang sudah aman itu nyaman, berupaya kalau bisa ya terpilihlah
periode kedua, kalau bisa sampai ketiga, tapi nggak ada. Biasanya 2 periode ya. Jadi merasa ya selesaikan dulu lah gitu jadwal atau waktu yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan amanah ini. Jadi mereka akan betul-betul mengatur struktur, mengatur relasi siapa yang menjadi, misalnya kalau dia jadi lurah, siapa yang menjadi sekretaris desanya, siapa yang jadi kepala kaur pemerintahannya, walaupun itu barangkali diusulkan oleh warga, tapi tentu yang dipilih itu orang-orang yang dipercaya. Itu wajar, dalam ilmu sosial adalah modal sosial. Social capital adalah dasarnya trust, jaringan. Ya, Bu, apa itu enggak KKN? Ingat ya, KKN apa Kak? Korupsi, kolusi, nepotisme. Sepanjang bahwa misalnya Ibu jadi kepala desa, kebetulan ada masih saudara Ibu angkat menjadi kaur pemerintahan. Sepanjang itu adalah profesional, ya, memang kompetensinya bukan utamanya bukan dipilih karena masih saudara, tapi memang dia kompeten di bidangnya, menurut Ibu nggak apa-apa. Jadi yang dikedepankan adalah profesinya, kompetensinya, dan kebetulan dia kompeten dan saudara, karena biasanya trust itu lebih diambil adalah mereka yang menjadi bagian dari jaringan. Itu sosiologis banget begitu cerita itu. Itu bagian pertama, ya. Kemudian peran-peran tersebut, kalau kita bicara masyarakat tradisi atau masyarakat sederhana, masih dilakukan bukan oleh pejabat formal yang mendapat SK, ya, misalnya mendapat diangkat oleh pemerintah, misalnya Kemendagri mengangkat gubernur, gubernur mengangkat bupati, bupati mengangkat kepala desa. Tapi kalau pada masyarakat tradisi itu masih dikuasai oleh pemimpin informal, ya. Jadi pimpinan informal nyebutnya, karena kalau formal itu legitimasi hukumnya positifis, ada SK oleh pemerintah. Kalau informal adalah pemimpin, tetapi ini pemimpin yang diakui dan diangkat di dalam masyarakat setempat, mungkin ketua adat, mungkin orang yang membuka awal desa itu sehingga sangat dihormati, jadi pemimpin informal. Misalnya ini ada masyarakat nagari Sumatera Barat, Subak di Bali, atau kelompok-kelompok yang dikelola melalui kearifan lokal. Oke, Ibu refresh dulu bagaimana sebelum ke kompleks, seperti apa sih kekuasaan pada masyarakat asli, dan tentu di situ ada kepemimpinan. Siapa sih pemimpin pada masyarakat asli? Ibu akan putarkan satu video Subak dulu untuk merefresh kalian tentang politik lokal yang asli. Oke. Oh, udah habis. Terbalik. Sistem irigasi Subak. Teman-teman Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain. Satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir di sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahannya. Sistem yang digunakan anggota kelompok Subak adalah gotong royong dan saling bantu, yaitu dengan cara meminjamkan air, dan bukan utang piutang, di mana setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota Subak. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean Subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.
Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada area persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan. Termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Sampai jumpa. Ya, ini proses belajarnya adalah sistem subak, itu sistem asli dari masyarakat Bali dalam mengelola persawahan. Satu. Yang kedua, value atau nilai-nilai lokalnya adalah nilai-nilai lokal yang masih asli, disebut gotong royong, bekerja sama, dan bukan hutang atau bukan pinjam tadi ya, tetapi kemudian berkembang dan pengelolanya masih asli ya, walaupun ini seperti seolah-olah menurut Ibu sih ini sudah menjadi organisasi juga besar gitu. Ada Pekaseh yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa mengatur dan bahkan sampai sistem pinjam ya, pinjam air istilahnya ada, dan semuanya melalui musyawarah dilakukan bersama-sama. Jadi sepertinya berbagi pembentukan kekuasaannya bukan seolah-olah ya, Ibu menangkap dari cerita slide video 2 menit ini, seolah-olah berjalan adaptasinya itu dengan bagus. Bagaimana sistem asli kemudian menjadi bagian dari pemerintahan desa, tadi katakan desa yang menjadi bagian, kemudian value-nya tetap diangkat, diambil, kemudian dikelola oleh menjadi bagian dari masyarakat desa melalui peraturan-peraturan yang disepakati bersama masih asli ya. Dan yang tambahannya adalah kemudian ada musyawarah. Ya, mungkin waktu sistem asli juga ada musyawarah, tetapi ini musyawarahnya sudah ke arah bagaimana merencanakan membangun pertanian gitu. Jadi sudah lebih luas gitu. Ini menangkap 2 menit ini kayaknya ini ceritanya cerita indah gitu. Ya, masih cerita indah tentang irigasi subak, sistem politik lokal yang asli melalui kelembagaan ekonomi asli, kemudian diadopsi menjadi bagian dari masyarakat desa. Gitu. Oke. Mana ya? Bentar. Ibu share screen dulu bagian kedua. Di mana PowerPoint itu? Ya, Ibu lanjutkan. Ibu belum buka diskusi, tetapi kalau kalian ada menanggapi yang tadi, silahkan boleh di WA Group, boleh di chat. Ya, Ibu lanjutkan bagaimana struktur dan proses politik itu berlangsung di dalam masyarakat tadi. Ketika kita membahas bahwa proses politik dan proses ekonomi akan selalu bersentuhan. Jadi Ibu mengupas bagaimana struktur dan proses politik berlangsung di dalam aktivitas ekonomi perdesaan dan kemudian bersentuhan dengan kelembagaan. Jadi yang pertama kita lihat selalu ada struktur politik ya. Di dalam struktur politik itu berarti ada kepemimpinan ya. Entah kalau kita mau lihat bahwa ini
katakanlah paling level bawah adalah kepemimpinan dari pemerintahan desa, begitu ada kepemimpinan di situ. Kemudian ada beragam kebijakan, peraturan-peraturan yang terjadi di level desa, membentuk perdes, peraturan desa terkait pelayanan publik, gitu, termasuk perizinan. Dan ini tentu akan ada kepentingan di dalamnya. Apa kepentingannya? Tadi sudah dibahas. Satu, kepentingannya adalah untuk melindungi sebagai satu sistem masyarakat, sistem politik masyarakat, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang ada di dalam desa itu, di dalam, kalau ini terkait dengan ekonomi berarti di dalam pengembangan ekonominya. Jadi ada kepentingan untuk melindungi, baik utamanya adalah sumber daya, resource-nya, ya, yang terdiri dari struktur sosial, beragam lapisan masyarakat, beragam lapangan kehidupan sosial, pun beragam kelembagaan yang ada. Jadi mestinya politik lokal itu melindungi juga kelembagaan-kelembagaan yang ada di pedesaan dalam rangka membangun ekonomi desa. Ada juga kepentingan yang terkait dengan sumber daya faktor non sosial, yaitu lingkungan fisik, ya, kemudian lingkungan demografi. Jadi kalau demografi beda dengan sosial, demografi yang dibahas adalah jumlah penduduknya, menurut pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian lingkungan fisik, ya, lingkungan fisiknya mungkin termasuk lingkungan alamnya dan sebagainya. Jadi ini adalah dianggap sebagai peristiwa politik, bagaimana politik lokal kemudian berproses untuk berbagi kekuasaan, membentuk kekuasaan melalui aturan-aturan dalam bentuk pengambilan keputusan, intinya dalam rangka membangun ekonomi masyarakat pedesaan. Di dalam membangun ekonomi itu tentu bersentuhan dengan beragam kelembagaan yang ada di pedesaan. Ibu akan coba jelaskan satu persatu gambar ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana struktur dan prosesnya. Ya. Struktur politik itu dibangun dengan berbagai aturan. Ya, jadi struktur politik kalau mulai dari tingkat makro, ya kita lihat bagaimana kebijakan dari pemerintah nasional, kemudian di breakdown oleh kementerian-kementerian, kemudian kementerian itu meminta seluruh kepala daerah provinsi untuk menangkap dan mengeksekusi kebijakan itu di dalam kebijakan-kebijakan daerah, ya. Dan aturan itu hingga sampai ke level paling bawah, yaitu desa, ya. Itu struktur politiknya. Jadi ada, kalau mau dianggap sebagai satu jaring-jaring organisasi, ya, mulai dari presiden sampai kepala desa pada bawah. Kemudian aturan-aturan tersebut, ya, kemudian harus semakin ke bawah semakin operasional dalam setiap lapang dan setiap arena. Jadi seluruh kehidupan komunitas, baik kehidupan sosial maupun kehidupan ekonominya. Dari level tadi, level politik itu level kewenangan bahasanya. Kalau kakak lihat, Ibu karena Ibu kurius pada masalah bansos, gitu ya. Ketika pandemi itu bansos penting segera dibagikan. Itu Ibu ngecek ke Kementerian Sosial seperti apa, ternyata melihat Ibu Risma sebagai Mensos sedang marah-marah ke satu bupati, ya Ibu sebut saja, di daerah Jember gitu, marah-marah karena Presiden sudah menyindir baru terserap baru tereksekusi sekitar 20%. Ternyata memang di satu wilayah itu, perwakilan di kabupaten itu ternyata masih tersimpan di bank. Padahal kalau warga mau mengakses tentu lebih sulit di bank daripada di kantor pos misalnya. Jadi marah-marahlah karena itu harusnya segera diterima masyarakat, ternyata masih tersimpan di bank. Ya kalau negatif thinking barangkali bunganya lumayan gitu kan, uangnya kan kalau di level kabupaten mungkin miliar begitu. Itu aturan itu harus operasional sampai lapang. Kemudian aturan bisa bersifat normatif. Normatif itu rules, yang peraturan-peraturan perda kah, perkap kah gitu ya, permen gitu. Tapi ada yang bersifat pragmatif, yaitu
langsung peraturan yang eksekusi itu misalnya perizinan. Itu paling sederhana. Tentang perizinan, izin usaha, yang Pak Presiden juga marah-marah, ini bagaimana ya? Oh, mau jadi pengusaha UMKM baru level mikro aja izinnya usaha susah amat sih IRT-nya gitu. Harusnya kalau by system itu seminggu selesai, bahkan mungkin hari itu juga bisa selesai. Ternyata lama prosesnya gitu. Jadi kalau normatif rule orientasinya adalah kebenaran, tapi kalau pragmatif rule orientasinya pada pencapaian tujuan. Harus efektif. Ini mau usaha aja kok ya dilambat-lambatin urusannya begitu ya. Jadi kan sekarang birokrasi yang baik itu berapa hari pengurusan di sini? Nah, itu sekarang paling lama seminggu. Lebih bagus lagi kalau bisa 3 hari. Gitu. Ya, terus lingkungan terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Jadi lingkungan non sosial itu tadi terkait dengan fisik ya, sarana prasarana dan sebagainya. Dan proses politik perlu dukungan sumber daya clear karena di dalam tata kelola organisasi politik pun tentu perlu sumber daya. Proses politik berlangsung dalam setting jaringan sosial. Ya, itu yang Ibu sebut tadi, jaringan antar peranata atau kelembagaan. Ibu sebut tadi bahwa siapa yang sedang berposisi tentu berharap posisinya itu bisa, kalau positif thinkingnya bisa bermanfaat untuk mensejahterakan. Mumpung saya sebagai pelaku perubahan mengambil kebijakan, harusnya saya memainkan posisi saya dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat, maka saya buat aturan-aturan untuk melindungi masyarakat misalnya. Di sisi lain, bahwa supaya saya bisa bekerja dengan baik, tentulah saya memilih orang-orang yang menjadi bagian dari tim saya yang saya percaya. Itu sosiologis banget. Jadi jangan, kenapa ya yang dipilih Ibu Titik misalnya, bukan Pak Sony misalnya. Ya karena kebetulan Ibu adalah orang menjadi bagian orang yang dipercaya di dalam mengelola itu misalnya. Ya, ini penjelasan rincinya dari gambaran yang tadi, bagaimana sih strukturnya dan proses politik yang terbentuk. Masih lanjut satu lagi. Proses politik itu di dalam masyarakat kompleks bentuknya lebih luas lagi. Apa itu? Ada hukum, ya, ada birokrasi, dan satu lagi, ya kita nggak boleh lupa di tingkat nasional pun sampai tingkat desa ada partai-partai politik. Bu, partai politik itu apa ya? Partai politik Ibu sebut sebagai arena pengorganisasian yang di mana ada kelompok-kelompok punya visi misi yang sama dengan memanfaatkan sumber kekuasaan yang sama, gitu kan? Tokoh-tokoh kekuasaan ya yang memiliki, yang punya kemampuan mengambil keputusan yang diikuti. Udah, itu partai-partai politik. Proses politik ini tentu menimbulkan peran baru, jelas ya. Tentu ketika ada kepala desa tentu ada misalnya sekdes. Aku Bu Titi, saya sebagai kepala desa sekarang nggak mau lagi sekretarisnya satu, harus ada sekretaris dua, satu bidang manajemen, satu bidang kepada ekonomi. Kelompok-kelompok baru, integrasi baru, ya, dan oleh karena itu riset-riset atau bagaimana orang yang memperhatikan betul proses politik itu jadi semakin penting. Jadi situasi yang kompleks ini seseorang tidak lagi aturan, tapi juga harus ikut bermain, menciptakan dan memanipulasi ya pola kehidupan sosial. Jadi kalau udah bilang politik itu orang tidak hanya ngikutin aturan, tetapi orang juga berpolitik, ikut mengatur, ikut berbagi, ikut di dalam pembagian kekuasaan, ikut mengambil keputusan dalam rangka, bahasanya kok manipulasi ya, bahasa positif aja, dalam rangka membangun pola kehidupan sosial yang lebih baik untuk mensejahterakan, itu intinya. Ya, jadi ini ada dua, struktur dan proses, kemudian ini proses politiknya. Ya. Terakhir, proses politik terakhir ya, kita bisa mengamati gejala perubahannya. Ya. Gejala perubahannya bagaimana, Bu? Satu, bahwa ketika melihat satu sistem politik lokal, misalnya level desa, jangan lupa
katanya otonom, betul otonom, tetapi bukan kebebasan mutlak. Bahwa beliau, Ibu menyebut beliau, satu sistem pemerintahan desa, walaupun otonomi tetap menjadi bagian dari sistem yang luas, yaitu sistem nasional, mungkin dari kabupaten, provinsi, sampai sistem Indonesia. Ya. Dan ini punya proses sejarah yang panjang karena aturan-aturan berubah tergantung pada siapa periode kepemimpinan waktu itu. Ya. Jadi nggak ada stabilitas yang benar-benar stabil. Stabil itu semu karena akan dinamikanya akan berubah tergantung pada orang nomor satunya, pemimpinnya siapa. Dan isu yang kedua adalah dilihat dari kekuasaan. Siapa yang memiliki, berapa banyak, strategi apa yang dijalankan, ya, untuk menambah, dan akhirnya bagaimana kekuasaan itu berakar atas sumber daya dan cara produksi. Ya. Jadi Ibu dorong kalian berupaya untuk mampu juga dalam menentukan dan proses membagi kekuasaan. Paling tidak amanah positifnya adalah selagi berkuasa, selagi menjadi pemimpin, sekecil apapun pemimpin, kekuasaan dan keputusan ada di tangan Anda. Oleh karena itu, ketika berkuasa Anda mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, manfaatkanlah ketika Anda berkuasa sebaik-baiknya untuk nawaitunya adalah mengembangkan masyarakat yang sedang Anda layani. Jadi kata lain, kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan adalah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Kemudian analisis kelas jangan lupa, ya, karena kelas itu masyarakat selalu terstruktur, ya. Ada kesadaran, ada tujuan, motif, dan ideologi yang berbeda sehingga selalu ada struktur kelas. Kesadaran kelas bahwa oh aku nih baru kelas menengah. Oh ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah sebagai kelas pemimpin, kelas atas, kelas yang punya posisi kekuasaan. Oh ada juga kelas bawah sebagai kelas masyarakat. Jadi akan lebih clear kalau kita membahas kekuasaan politik ini memang dalam masalah ekonomi, dalam membangun ekonomi masyarakat itu akan lebih clear membahas kekuasaan politik. Jadi kita menyebutnya ekonomi politik. Bagaimana membahas hubungan antara penguasaan politik dan penguasaan atas sumber daya. Masih ingat kan ekonomi itu adalah ketika manusia mengelola sumber daya alam, sumber daya, 5 potensi sumber daya yang Ibu ceritakan itu dalam mengelola itu berarti itu adalah ekonomi, penguasaan atas sumber daya. Nah, bagaimana sih hubungan antara penguasaan politik dan penguasaan atas sumber daya? Ya, kalau udah level tinggi kita menyebutnya korporatisme. Menikahnya atau bergandengan tangan antara penguasa politik dan penguasa ekonomi. Syukur kalau itu untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau untuk kepentingan berbeda, nah itu yang bahaya. Oke. Ibu buka wawasan kembali sebelum Ibu dialogkan 2 hal tadi, bagaimana perkembangan politik lokal yang dimulai dari kelembagaan asli. Tadi contohnya adalah sistem subak, ada pimpinan-pimpinan asli yang kemudian menjadi bagian dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah Ibu buka wawasan bagaimana sebenarnya kekuatan warga atau bagian dari masyarakat. Warga masyarakat kita nyebut ya, warga masyarakat ya. Ibu sebut mereka adalah orang-orang yang bersatu yang atas nama masyarakat di dalam satu wilayah, ya. Membuka bahwa mestinya siapa sih kekuasaan tertinggi itu, pelaku aktor yang diberi kewenangan mungkin satu, tetapi jangan lupa bahwa dia punya kewenangan karena dipilih oleh warganya, oleh masyarakat. Jadi semestinya kalau dibalik, aku bukan apa-apa kalau tidak ada masyarakat yang memilihku. Jadi siapa? Sebenarnya kekuasaan tertinggi adalah di masyarakat. Mestinya orang menyadari bahwa kita kalau bersatu sebagai warga, kita punya kekuasaan. Kita bisa mendorong pemimpin kita untuk menjadi pelayan atau maksudnya melayani dengan baik untuk tujuannya kesejahteraan.
Itu intinya. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa selalu ada kompetisi, ada konflik, ya namanya pilkada ya, pildes aja kayak begitu, konflik, kekerasan yang tidak terpisah dari proses politik. Ada kelompok milih A, milih B, belum lagi kalau politik kotor, ya pagi serangan fajar dikasih duit gitu ya. Ya. Jadi ada kelembagaan-kelembagaan, ada syarat kepentingan, itu masih desa, belum kalau ada level lokal, kemudian regional, level nasional. Artinya apa, Bu? Bahwa politik nasional, ya, karena ada nasional berarti ada lokal begitu. Jadi karena ada struktur dari mulai lokal paling bawah desa ada nasional. Jadi kalau bilang politik nasional, ada aturan nasional pasti mau nggak mau melahirkan istilah politik tingkat lokal sebagai bagian yang tidak terpisah. Maksud Ibu bicara politik lokal nggak bisa terpisah. Sebenarnya tadi di awal juga sudah dari politik nasional. Tetapi Ibu khusus akan membuka wawasan siapa sih sebenarnya yang punya kekuasaan tertinggi di politik lokal. Oke, Ibu buat satu video kembali untuk membuka ini. Setelah itu kita akan diskusikan. Oke. Bismillah. Halo warga, Assalamualaikum. Semoga warga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD, yaitu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa itu? Sebelum kita lanjutkan, silakan klik subscribe dan tekan biar warga dapat menerima informasi video terbaru dari channel ini. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD atau sebutan nama lain mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. LPMD atau LKMD adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di desa yang mempunyai tugas satu, menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya selalu melibatkan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa 3 dampak penting, yaitu 1. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan rakyat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat. 2. Menambah nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat, akan semakin baik. 3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Tugas yang kedua adalah menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Keberadaan desa sejak dulu sudah cukup teratur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari kegiatan gotong royong masyarakat. Gotong royong sangat kenal dalam kehidupan masyarakat desa, membuat masyarakat saling membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam pembangunan desa. Namun, munculnya globalisasi mempengaruhi perkembangan masyarakat desa.
baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Karakteristik sosiologis masyarakat desa umumnya adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak diwarnai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah kebebasan yang mencakup konsep sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan individu dalam kehidupan sosial bersama, bekerja, dan berhubungan erat dengan sesamanya. Sistem sosial budaya seperti ini merupakan potensi pembangunan di pedesaan. Sejatinya, masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan desanya jika sejak awal dibimbing untuk dilibatkan. Semakin tinggi intensitas bimbingan dan semakin tinggi mengikuti kegiatan penyuluhan swadaya, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk memiliki perilaku prososial yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak swadaya masyarakat yang berpartisipasi dan dibimbing dalam pembangunan desa, maka semakin tinggi potensi desa untuk maju dan berkembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, salah satunya melalui swadaya masyarakat. Tugas yang ketiga adalah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oke. Ya, itu pemancing Ibu dari awal, mulai dari bawah ya. Jadi Ibu sampaikan bagaimana kelembagaan asli, politik asli, kemudian berkembang menjadi di level pemerintahan desa, tapi masih membuka ruang bagi kelembagaan, bahkan value, nilai-nilai, bahkan mendorong tadi kata kunci di dalam pengembangan masyarakat yaitu partisipasi. Silakan. Pancingan pertama terkait politik lokal dan kelembagaan ekonomi pedesaan. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Ibu. Kak Fadila, silakan Kak Fadila. Sebelumnya maaf ya Bu, saya off cam. Apa sayang? Oke. Jadi saya mau nge-review video tadi deh Bu. Jadi di video tadi itu menjelaskan tentang tugas-tugas LPMD, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang seharusnya memberdayakan masyarakat desa. Nah, salah satu tugasnya itu yang pertama itu adalah mendorong gotong royong dari masyarakat desa. Kita tahu bahwa desa-desa tersebut itu terdiri dari desa yang masih apa ya Bu? Masih mengandung unsur adat istiadat dan tradisi lama gitu. Nah, yang mana adat dan istiadat ini tuh mengatur tindakan individu dalam semua kegiatan di desa. Nah, ketika adat istiadat itu juga bisa menjadi potensi agar masyarakat itu berpartisipasi, dan pada umumnya masyarakat desa itu akan berpartisipasi jika dibimbing dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Nggak mungkin masyarakat desa itu nggak berpartisipasi dalam pembangunan desanya sendiri, kayak gitu di video tadi. Nah, semakin tinggi, LPMD ini berfungsi di sini Bu, kayak dia memberikan penyuluhan swadaya tentang masyarakat dan membimbing masyarakat itu agar lebih berpartisipasi sehingga bisa membangun desanya. Terus yang kedua itu partisipasi itu sangat penting dalam membangun desa
partisipasi itu sangat penting dalam membangun desa. Terus selanjutnya PMD itu juga bertugas untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Kenapa pengendalian, pelaksanaan, dan mengawasi pembangunan ini perlu dilakukan? Karena agar mencapai atau menjamin tercapainya tujuan pembangunan tersebut yang dengan program atau kegiatan yang sesuai rencana. Kayak gitu sih Bu dalam video tadi. Ya, makasih Kak Fadilah. Ya, ini memang kita menceritakan yang indah ini ya, cerita indah. Sebenarnya ini betul Kak Fadilah, ini bagaimana kita membahasakannya adalah sedang mengajarkan partisipasi politik pada masyarakat lokal. Partisipasi politik artinya ikut merencanakan, ikut mengambil keputusan di dalam apa yang akan dibangun pada masyarakat desa melalui wadahnya lembaga pemberdayaan tadi ya. Ya, itu yang penting dikritisi adalah semoga semua warga unsur dari lapisan yang lansia sampai muda, yang kaya maupun miskin, itu didorong, didampingi LPMD untuk mau bersuara, untuk hadir di dalam LPMD. Jadi lembaga pemberdayaan betul-betul memang mendorong partisipasi politik warga, bukan hanya LPMD tapi yang datang orang-orang tertentu. Itu Ibu itu kayaknya kok gak suka amat sih, bukan gak suka amat, tapi ini mengajarkan kalian untuk kritis selalu siapa sih, siapa yang merencanakan, siapa yang mempunyai akses, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mendapat manfaat apa. Kalau bicara politik harus begitu. Ya Kak Fadila ya, terima kasih udah pemancing pertama terkait bagaimana masyarakat harus terlibat, tetapi tetap harus dicek siapa yang terlibat. Oke, siapa lagi nih? Udah dipancing Kak Fadilah nih. Masih membahas yang video tadi ya, Bu? Ya, Kak Trisna. Oke ya, video yang pertama boleh, yang kedua boleh, menanggapi hal yang berbeda berdasar pengalaman. Ibu yakin kalian sudah punya pengalaman banyak. Silakan, Kak. Kalau tadi yang Trisna lihat dari video LPMD dulu ya, Bu ya. Okay. Nah, untuk LPMD itu sendiri tadi benar udah dijelasin sama Fadilah juga. Jadi memang pentingnya politik lokal itu kita mengetahui juga ternyata benar masyarakat itu bukan kertas putih ya Bu. Dalam artian kalau misalkan kita membawa program dan lainnya harus kita lihat ternyata sudah ada terjalin kerjasama gotong royong di dalamnya. Kemudian juga sudah ada aturan-aturan mainnya gitu di sana. Jadi ketika LPMD pun tinggal menyesuaikan bagaimana untuk mengoptimalkan partisipasi ini dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, gotong royong, kerjasama dan seperti itu. Nah itu yang menjadikan program ini harus partisipatif, walaupun ya tadi secara kritisnya kita harus lihat juga siapa yang mendapatkan manfaat seperti itu dan siapa yang membuat rencananya. Kemudian kalau di video yang tadi Subak ya Bu ya, sebenarnya untuk video Subak itu benar sudah memperlihatkan adanya politik secara lokal gitu Bu, di mana memanfaatkan dari masyarakat setempat, dari nilai lokal, ada juga sama gotong royong dan kerjasama di sana, dan bahkan sistemnya itu bukan sistem utang piutang ya. Jadi memang sistem kekeluargaan itu kita dapat saling berkonsultasi, musyawarah gitu. Bagaimana sih adanya sistem pinjam meminjam air seperti yang ada di kebijakan itu. Dan peran di sini pun melibatkan dari masyarakat itu sendiri yang sudah dipercayai gitu dari Pak Kaseh ya tadi ya, Kelayan Subak itu yang bekerja sama perangkat desa itu yang sudah dipercayai oleh masyarakat gitu. Jadi bagaimana sebenarnya ketika sudah memiliki kekuasaan bisa memanfaatkan untuk memaksimalkan kembali keuntungan untuk masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak menyelewengkan apa yang sudah diberi kekuasaan tersebut, dan itu sudah diterapkan tadi sudah ada di irigasi Subak gitu ya Bu ya, dari sistem perangkat desanya berkoordinasi dan itu mewakili musyawarah gitu ya, secara musyawarah mewakili suara dari masyarakat juga. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kak Trisna. Iya, Ibu mendorong kalian semua berpikir kritis itu artinya begini. Ini sebenarnya indah semua, sudah indah. Tapi kalau kemudian pertanyaan, mengapa kok nggak jalan? Mengapa kok partisipasi nggak ada? Mengapa kok sudah disiapkan semuanya nggak berhasil desanya gitu ya? Nggak efektif BUMDesnya dan sebagainya. Itu yang harus kalian kritisi. Mengapa? Itu adalah tugas untuk dijawab di dalam skripsi kalian. Itu menurut Ibu. Ya, karena kalau dalam ilmu pengembangan masyarakat kalian tahu kan empowerment is road to participation. Itu bahasa kunci sederhana. Pemberdayaan adalah jalan untuk menuju partisipasi. Apakah kenapa sekarang
nggak pada mau partisipasi atau menjadi tidak berdaya, pada pingsan semua. Sudah ditidurkan semua oleh program-program bansos misalnya. Ya Kak Trisna ya. Ada Kak Rivaldi, silakan. Satu lagi Kak Rivaldi sama siapa nih, ada 2 raisen. Ayo Kak Rivaldi silakan sama Kak Witri. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, nah mungkin di sini tadi mungkin kalau misalnya untuk mengulas dan juga tadi mengomentari terkait dengan video sudah sama Trisna dan juga Fadila ya. Nah mungkin di sini saya mencoba untuk mungkin sedikit share mungkin beberapa apa namanya mungkin ya istilahnya pengetahuan saya terkait dengan LPMD dan lain-lain gitu Bu. Nah yang saya lihat Bu, ya memang betul ya istilahnya memang ini sudah indah gitu, tinggal kita menjalankannya seperti apa, tinggal yang jadi apa namanya ya, yang jadi penyakit di bangsa ini adalah tentunya kalau kita lihat bareng-bareng adalah praktiknya gitu. Praktiknya. Ya, praktiknya gitu kan, istilahnya kayak seperti kita lihat seperti reforma agraria, bagi-bagi sertifikasi dan lain-lain atas nama reforma agraria, tapi pada praktiknya menyeleweng dari itu gitu kan, banyak ya, penyalahgunaan lahan dan lain-lain. Nah, ini juga sama Bu menurutku ketika lihat peran LPMD dan lain-lain. Bahkan di desa aku itu namanya ada gitu ya, namanya ada gitu Bu, LPMD itu ada Bu, tapi kantornya kosong, bahkan udah berdebu gitu dan lain-lain gitu. Itu yang itu risetmu dicek ada apa gitu. Ada apa dengan Cinta ini, ada apa dengan LPMD. Nah, itu Bu. Nah, tapi anehnya gitu, gak pernah ke kantor gitu kan, gak pernah istilahnya apa namanya, gak pernah berkantor gitu ya, istilahnya berdinas gitu ya, selayaknya orang yang dibayar oleh misalkan oleh kan ada juga perangkat itu kalau nggak salah gajinya gitu ya, seperti itu. Nah, ketika ini menurutku ada 2 sih Bu, menurutku jadi kenapa sih nggak jalan gitu. Yang pertama adalah leadership dan juga trust menurutku. Leadership ketika apa namanya orang-orang yang istilahnya memegang istilahnya kuasa-kuasa itu gitu ya, seperti yang misalkan ya LPMD dan lain yang punya tugas untuk bagaimana mengajak ibaratnya kata apa namanya masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif gitu ya, itu adalah ini yang jadi kurang juga gitu. Kenapa gitu kan, saya lihat di desa saya tidak kurang potensinya, bahkan banyak seperti itu, bahkan kalau misalkan luar biasa kalau misalkan kita gali lebih dalam gitu ya, tapi hal itu nggak digerakkan. Bahkan yang sedih Bu, ketika musrembang ya Bu, musrembang itu diisi oleh kasih perencanaan saja. Jadi tidak ada yang tidak ada yang dari bawah gitu. Dan ketika yang sedihnya Bu, ketika kemarin kita diskusi gitu kan, bahkan ada yang istilahnya ini ada turun program dari pemerintah, tapi nggak tahu siapa nih yang mengajukan gitu. Jadi tapi di tulisan ada gitu. Di tulisan ada misalkan yang mengajukan tuh Karang Taruna gitu. Ajukan Karang Taruna. Terus ketika di cross check Karang Tarunanya, perasaan kita nggak pernah musrembang, perasaan kita nggak punya pernah mengajukan pemerintah, tapi ada gitu dalam dan itu di ACC gitu oleh pemerintah kabupaten untuk turun tuh bantuan kalau nggak salah itu tentang perikanan lele gitu. Dan itu istilahnya menurutku berarti di sini ada satu kegagalan dalam bagaimana mengatur, mengorganisasi dalam leadership-nya gitu. Dan di sini trust-nya juga Bu, masyarakat itu bukan juga apatis gitu ya, bukan tidak mau untuk untuk membangun istilahnya desanya gitu. Tapi ketika berbicara dengan politik, jujur Bu, ketika kita misalkan masyarakat tuh enggan sebenarnya ke desa gitu, enggan sebenarnya berinteraksi dengan orang-orang desa. Ketika saya misalkan ini juga Bu, misalkan tentang ini supaya ayolah kita biar legal gitu atau apa misalkan kita ke desa, rata-rata anak muda tuh gak mau ke desa. Kenapa? Ketika misalkan takut bermasalah gitu, karena dengan politik dan lain-lain, dengan penguasa dan lain. Padahal mereka punya kemampuan, contohnya misalkan bangun hidroponik gitu. Mereka istilahnya kalau misalkan ke desa, ya mudah-mudahan ada lah dari dana desa dan lain-lain. Kalau misalkan kita ke desa, tapi masyarakat tuh nggak mau karena itu, karena udah ketika misalnya desa ribet, ruwet, lama dan lain-lain. Dan itu yang istilahnya juga yang otomatis jadi nggak ada pernah juga ruang diskusi dan lain-lain. Dan itu menurutku jadi 2 hal tentang leadership-nya dan juga
trust yang ada di masyarakat itu kenapa pemberdayaan yang ada di desa itu nggak jalan. Itu sih mungkin menurut pengamatan gue soal ini. Kak Rivaldi, berarti ada tambahan. Pemberdayaan itu tidak hanya memberdayakan masyarakatnya, memberdayakan pimpinannya. Benar, memberdayakan pengelola organisasinya, pemberdayaan di level, ya Ibu lakukan itu waktu di Papua, Ibu memberdayakan para kepala-kepala dinas, kemudian stafnya. Mereka perlu diberdayakan juga, dalam arti ditingkatkan skill kompetensinya. Ya jadi skripsimu udah jadi tuh Rivaldi. Oke, terakhir Kak Witri, silakan Kak Witri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sama dengan Rivaldi ya Bu, Witri lebih ingin berbagi tentang pengamatan di sekitar Desa Witri, yakni di Desa Bojongloa itu di Kabupaten Subang. Nah, kalau misalnya di Desa Witri itu memang LPM itu sudah berjalan ya Bu, ketika tadi kan disebutkan ada dengan adanya pengimplementasian pembangunan. Nah, itu tuh sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam tahap perencanaannya itu partisipasi dari masyarakat itu seperti tidak dilibatkan. Jadi masyarakat hanya dilibatkan ketika pengimplementasian programnya sedang berjalan, seperti misalnya ada pembangunan jalan raya. Nah, baru tuh masyarakat dikerahkan untuk berpartisipasi dalam bergotong royongnya. Sedangkan tadi ketika perencanaan itu masyarakat tidak dilibatkan, yang dilibatkan itu hanya aparat-aparat setempat seperti RT, RW, dan sejajarnya gitu, Bu. Nah, kemudian ketika dalam pemenuhan bahan bakunya itu seperti dalam tadi pembuatan atau pembangunan jalan, itu kan otomatis membutuhkan bahan baku seperti misalnya pasir ataupun batu. Otomatis kan di Desa Witri tidak hanya satu ya Bu yang menjual bahan baku tersebut, tetapi bagian dari LPM itu hanya membeli kepada satu alur saja, yakni orang yang dekat dengan beliau gitu. Sedangkan orang-orang lain yang memiliki bahan baku tersebut tidak dibeli, jadi tidak merata gitu Bu. Seperti yang kaya itu semakin kaya, yang terbelakang itu semakin terbelakang, seperti itu Bu. Seperti itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Kak Witri. Jadi tadi kita bicara politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, di mana partisipasi politik artinya masyarakat yang sebenarnya masyarakat yang paling punya kekuasaan karena dia yang milih, yang ini. Kemudian mereka mulailah dilibatkan di dalam perencanaan mestinya kan, kalau di dalam pengembangan masyarakat perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi terlibat. Tapi kalau pakai derajat partisipasinya siapa Ibu lupa namanya, itu berarti masyarakat masih dimobilisasi aja, belum berpartisipasi, disuruh jadi pegawai pekerja di itu padat karya itu, sama sekali belum berpartisipasi. Ya betul, jadi belum ada tuh akses dan ikut di dalam proses kekuasaan, di dalam proses pengambilan keputusan. Ya Kak Witri, makasih. Kak Taufik, oke. Satu lagi nanti Ibu lanjutkan dulu. Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Oke. Baik Ibu, izin ya Bu. Ya. Jadi mungkin ringkas saja, kita tadi sudah dijelaskan juga sama Rivaldi sama Witri bahwasanya memang dari sisi pemerintah desanya itu mungkin dari leadership-nya kurang, kemudian kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk mesejahterakan masyarakat desa itu kurang. Itu dari segi dampaknya. Mungkin kita bisa mundur dulu gitu. Nah, apa yang memang menjadi penyebab si pemerintah desa itu tidak mampu mengelola masyarakatnya gitu, sehingga leadership-nya kurang dan lain sebagainya itu. Maka yang harus kita lakukan yang menurut saya gitu ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakatnya dulu. Dalam artian itu kita menyadarkan masyarakat akan objektivitas dalam pemilihan masyarakat terhadap pemimpin itu, seperti itu. Karena banyak juga ketika desa yang awalnya kemudian dipimpin si A kurang berdaya, kemudian dipimpin oleh si B menjadi lebih baik gitu. Berarti kan itu dari segi pemimpinnya. Nah, dari segi pemimpinnya itu ya berarti yang harus kita sadarkan adalah masyarakatnya. Bagaimana Anda sebagai rakyat dari desa itu dengan
dengan cermat gitu, memilih mana memang pemimpin yang baik atau pemimpin yang kurang baik seperti itu. Itu dengan objektivitas, bukan subjektivitas atau malah suguhkan seperti itu. Ya. Ya Kak Taufik, benar. Kalian kan udah ikut pilkada pemilu kan? Ya, Ibu nggak bicara banyak, kalian mengalami bagaimana prosesnya itu, ya bermainlah, banyak bermain politik lah, ya bermain kekuasaan ya. Cukup banyak riset-riset yang menarik bagaimana tentang kepemimpinan, bagaimana seseorang menjadi pemimpin, bagaimana proses pemilihan menjadi pemimpin. Itu menarik juga riset-riset itu. Ibu nggak akan bicara banyak karena kita sama-sama mengalami itu. Ya, oke, izin lanjutkan Ibu dulu. Ibu melanjutkan dulu bagian ini. Lanjutannya. Baik. Oke. Ya, ini Ibu lanjutkan bagaimana politik sebagai alat kekuasaan. Sebenarnya ini sudah kita bahas tadi. Ini teorinya saja. Ada kata kunci di sini, Kak. Baca paling bawah aja. Praktek rent seeking. Praktek rent seeking merupakan produk aplikasi ekonomi politik. Ini kita udah bahas ekonomi politik ya. Ekonomi politik adalah bagaimana isu-isu ekonomi dalam proses produksi, beli, penjualan, itu dikaitkan dengan proses politik tadi. Proses politik kan tadi aturan main, aturan-aturan perda, peraturan daerah, kemudian kepemimpinan tadi, struktur politiknya, kemudian hukumnya, bagaimana intinya peraturan-peraturan itu kemudian mempengaruhi produksi, pembelian, penjualan, hubungannya dalam aktivitas ekonomi. Itulah ekonomi politik. Di divisi SKPM ada divisi politik agraria dan apa Ibu lupa. Nah, Ibu ambil satu contoh aja Kak yang bawah, praktek rent seeking. Itu adalah produk dari aplikasi, maaf ini nggak kelihatannya, Ibu naikkan dikit. Ya oke. Nih, praktek rent seeking adalah produk dari aplikasi ekonomi politik. Apa sih Ibu itu? Sebenarnya itu kutipan dari teman-teman ekonom. Rent seeking itu adalah pemburu, seeking kan berburu. Berburu rent ya, berburu keuntungan, berburu bagian untung gitu. Gimana Bu prakteknya? Ya prakteknya Ibu contohkan tadi Ibu mau janji mau jelasin rotan ya. Bagaimana industri rotan itu kalau kesejarahan kebijakan peraturan-peraturan politiknya luar biasa. Mulai pada era tertentu gitu boleh ekspor bahan baku gitu. Kenapa boleh? Karena waktu itu ada negara tertentu yang jadi tujuan punya jaringan luar biasa dengan salah satu orang menteri sehingga atas nama untuk memberi keleluasaan saudara-saudara kita bahan baku kan banyak di Kalimantan. Biar mereka sejahtera bolehlah mengekspor bahan baku aja kita kan belum pinter gitu. Ya, padahal itu adalah kerjasama antara pelaku ekonomi tingkat tinggi eksportir dengan politik masa itu. Ibu nggak mau sebut ya, tapi kalau mau teliti, mau lihat kebijakan-kebijakan tentang rotan luar biasa. Kemudian dilaranglah bahan baku itu boleh diekspor kalau dia sudah diubah jadi industri. Nah, Cirebon adalah para pengrajin yang luar biasa punya kemampuan memproses bahan baku menjadi kerajinan. Dan ternyata kebijakan itu juga terkait dengan salah seorang menteri, bahkan ya presiden, bagaimana untuk melindungi gitu satu aktivitas usaha kecil UMKM atas nama pengrajin rotan agar mereka bisa mengekspor gitu. Terus dilarang lagi, ya bolak-balik. Jadi kalau mau melihat bagaimana kebijakan itu berpihak untuk siapa, itu belajarlah ekonomi politik ini. Bagaimana kerjasama para pengusaha besar, pengusaha importir kah? Jadi nyebut ya pengusaha importir sebenarnya yang kenapa sih kita tuh punya, misalnya kita itu sebenarnya udah bisa swasembada beras, bisa swasembada sapi, daging gitu. Kenapa masih impor? Ya karena ada rent seeking tadi, orang-orang ambil keuntungan. Termasuk pengambil keuntungan sederhana adalah UMKM-nya benar pengrajin Cirebon, tetapi yang level menengah
Kalau itu supply chain ekonomi itu bahan baku diproduksi oleh pengrajin, kemudian ada tengkulak, ya udah pedagang lokal level menengah, ada pedagang besar. Kalau udah ini ternyata orang luar, bahkan siapa? Bahkan orang DPR, MPR yang sebenarnya dia bukan pengusaha, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan dirinya. Oh, itu kok jadi gibah ya, maaf ya. Udah pokoknya itu, tapi cerita real itu, hasil penelitian, Ibu, bukan sedang hoax, ini cerita penelitian. Itulah rent seeking. Bagaimana Ibu bilang nikah gandengan korporasi antara politik dan ekonomi. Luar biasa. Biar kalian mulai panas, nggak apa-apa. Jadi ekonomi politik ini teorinya, ya. Oleh karena itulah kemudian bagaimana dorongan-dorongan untuk Undang-Undang Nomor 6 2014 supaya ekonomi lokal itu jadikanlah untuk tanggung jawab pada pemerintah daerah, pemerintah desa dalam hal ini untuk bertanggung jawab begitu, untuk bertanggung jawab pada bertanggung jawab atas ekonominya. Maka lahirlah istilahnya politik lokal. Sebenarnya politik lokal itu harapannya adalah alat kekuasaan untuk orang setempat, masyarakat desa, untuk menggerakkan ekonomi lokal. Itu istilah politik lokal. Namun, politik lokal tidak akan lepas dari politik nasional. Ya kan kita hidup di negara Indonesia. Ya pemerintah desa walaupun ada Undang-Undang Nomor 6 2014, undang-undang kan juga yang bangun kan pemerintah sistem nasional. Jadi tetap harus tunduk dengan undang-undang, dengan UUD, Undang-Undang Dasar, semuanya harus ikut ya. Ya, tetapi dorongannya adalah silakan politik lokal diberi kewenangan untuk mengembangkan pasar lokal, untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Nah, kalau mau contoh positif, tapi Ibu nggak ambil videonya, itu adalah, mohon maaf, mau nggak mau Ibu yang rujuknya masih Jogja kah, Gunung Kidul kah, bagaimana mereka pimpinan bisa mengatakan, kita buat batik, kita produksi sendiri, kita konsumsi sendiri. No way, Maret, apa yang namanya Maret, kita kumpulkan hasil usaha sendiri, kita jual untuk kebutuhan sendiri. Ada daerah-daerah di daerah Jogja, Gunung Kidul yang begitu, yang membangkitkan ekonomi lokal. Pak Jokowi sekarang juga sudah bilang, cintai produk-produk lokal. Sampai mana beliau mampu berhadapan dengan para importir, misalnya sindikat importir. Ibu ngomongnya kayak begitu. Oke, sekarang Ibu mau contohkan, ini sejarah, ya. Silakan dibaca, Ibu nggak akan ini. Mulai Undang-Undang Nomor 5, pemerintah harus tunduk desa. 2014 adalah nafas baru, ruang yang besar kepada masyarakat untuk berperan aktif ya dalam membangun khususnya ekonomi infrastruktur, dan kemudian wujud konkretnya, Ibu dari tadi menunjukkan wujud konkret ukuran itu apa? Paling gampang ini Kak, izin perumahan, sengketa antara nasional dan desa, izin galian tambang, ya, belum lagi izin perkebunan antara HGU yang diizinkan oleh pemerintah pusat dengan kekuatan lokal. Jadi katanya udah ada pembagian kewenangan kekuasaan, tetapi dinamika bahwa daerah tetap harus tunduk kepada pusat, kemudian ini untuk kepentingan siapa, kapan mensejahterakan rakyat, selalu ada kepentingan-kepentingan yang bergerak. Ibu mau tunjukkan satu, tadi yang para pencinta mengenai agraria. Ibu izin tunjukkan satu, bagaimana cerita menarik, proses tarik-menarik antara pusat dan daerah. Singkat Ibu tunjukkan ya. Oke. Agraria di mana? Ini skenario ada 4 skenario menurut yang menulis, yang menggambarkan ini, bagaimana sih otonomi berpengaruh terhadap masyarakat adat, bagaimana sebaiknya dinamika antara nasional dan adat begitu untuk kasus agraria. Secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya adalah cita-cita masyarakat adat.
Berdaulat secara politik adalah menentukan sendiri tujuan hidupnya dan cara untuk mencapainya, menolak pemaksaan pihak luar dalam menentukan keputusan bersama melalui musyawarah adat. Mandiri secara ekonomi adalah tidak tergantung dengan pihak luar untuk memenuhi kecukupan hidupnya dengan menguasai, mengelola, dan memanfaatkan alam di wilayah adat melalui kerja gotong royong. Ini berarti mempertahankan kedaulatan, kemandirian, dan martabat masyarakat adat dimanapun mereka berada. Kedaulatan atas hak-hak yang sesungguhnya telah ada jauh sebelum negara ini berdiri, utamanya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya. Keberhasilan mewujudkan cita-cita masyarakat adat yang sejati ditentukan oleh beberapa faktor penentu. Gerakan masyarakat adat, akomodasi negara, dan tren politik ekonomi dunia. Aksi dan reaksi di antara ketiga elemen di atas akan menentukan nasib masyarakat adat. Mari bersama-sama memandang jauh ke masa depan, merentang sampai tahun 2024. Kita lihat 4 skenario yang berbeda tentang kondisi masyarakat adat di masa mendatang. Skenario pertama, pemerintah buruk, gerakan masyarakat adat lemah. Pemerintah tidak memahami akar permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di tengah-tengah kuatnya cengkraman oligarki kapitalis atas penyelenggaraan negara. Pembangunan dimaknai sebagai peningkatan ekonomi semata, dan masyarakat adat dipandang sebagai penghambat pembangunan. Perampasan tanah dan wilayah adat, serta pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat meningkat. Masyarakat adat menganggap pembangunan sebagai bentuk invasi atas wilayah-wilayah adat. Situasi ini diperparah dengan melemahnya gerakan masyarakat adat. Pimpinan-pimpinan masyarakat adat justru marak menjual wilayah-wilayah adat menjadi boneka perusahaan, sementara generasi yang lebih muda terlanjur bersikap apatis dan sinis untuk bertahan menjadi bagian dari komunitas. Organisasi-organisasi non-pemerintah serta lembaga-lembaga donor yang selama ini mendukung gerakan masyarakat adat tidak lagi memprioritaskan program pengakuan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, program legislasi yang terjadi di tahun 2014 sampai 2015 dan beberapa peraturan yang berpihak pada masyarakat adat beserta wilayah adatnya hampir tidak ada yang terlaksana di lapangan. Pendampingan masyarakat adat pun diwarnai dengan tindak korupsi, tiadanya kepastian hukum, bantuan jangka pendek yang tidak tepat sasaran, dan seterusnya. Skenario yang kedua, pemerintah baik, gerakan masyarakat adat lemah. Pemerintah melakukan perannya dengan baik, kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat diterbitkan, bahkan sudah sampai pada tingkat undang-undang. Wilayah-wilayah adat dikembalikan ke masyarakat adat. Arah pembangunan di daerah disesuaikan dan ditujukan agar bisa mengakomodir dan mendukung kepentingan masyarakat adat. Hambatan jalinan antara kementerian dan lembaga, di pusat maupun daerah, coba diputus hingga memungkinkan kebijakan bisa berjalan dengan lebih lancar dan transparan. Namun sayang, inisiatif baik pemerintah ini tak mampu direspon dengan baik oleh gerakan masyarakat adat. Yang terjadi malah muncul banyak konflik horizontal baik di level organisasi maupun komunitas. Muncul banyak pihak yang adu klaim sebagai perwakilan masyarakat adat, mulai dari yang bergelar kepala daerah sampai dengan sultan. Berbagai organisasi masyarakat serta LSM-LSM yang selama ini kerap memperjuangkan hak-hak masyarakat menjadi kurang solid. Ini masih ditambah dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan program karitatifnya yang berusaha membujuk pejabat daerah baik legislatif, eksekutif, maupun aparat penegak hukum yang berhasil melemahkan advokasi masyarakat adat. Dampaknya gampang ditebak. Pengukuhan wilayah adat berjalan tersendat-sendat dan hak masyarakat adat pun terbengkalai. Skenario ketiga, pemerintah buruk, gerakan masyarakat adat kuat. Gerakan masyarakat kuat namun tidak mendapatkan respon seimbang dari pemerintah. Memang pada awalnya pemerintah memberikan banyak janji kepada masyarakat. Janji untuk mengakui keberadaan dan hak-hak adat, janji untuk mengembalikan kedaulatan wilayah adat kepada masyarakat adat, janji untuk menyamakan visi pembangunan nasional dengan kepentingan masyarakat adat. Namun pada akhirnya tak satu pun dari janji-janji itu yang terrealisasi.
padahal gerakan masyarakat adat sudah membuka diri untuk dialog dan bermusyawarah. Kecewa dengan pemerintah, gerakan masyarakat adat akhirnya berubah menjadi sinis dan apatis. Demo menentang pemerintah muncul di mana-mana. Bentrok antara warga dengan aparat kembali marak. Skenario keempat, pemerintah baik, gerakan masyarakat adat baik. Yang paling ideal adalah saat kedua pihak sama-sama berperan aktif dan saling mendukung dalam mewujudkan visi masyarakat adat yang terakui, seperti yang bisa dilihat dalam skenario terakhir. Dalam skenario ini, negara beserta masyarakat adat digambarkan sebagai sebuah kapal besar dengan pemerintah sebagai nahkodanya. Sebagai nahkoda, pemerintah bukan hanya wajib mengarahkan kapalnya di tengah hantaman ombak dan kondisi cuaca untuk mencapai tujuan, namun juga harus memperhatikan kondisi dan kepentingan kapal yang dibawanya tersebut. Sebaliknya, masyarakat adat menyambut baik pendekatan pemerintah dan mendukung penuh program-program pembangunan sebagai perwujudan komitmen untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Tanah, wilayah, dan sumber daya yang selama ini menjadi objek pemodal dan sumber perputaran modal dari perusahaan-perusahaan besar kembali ke pangkuan masyarakat adat. Berbagai tipe hutan produksi dilegalisasi dan diadministrasi sebagai hutan adat. Bahkan di tahun 2024, sudah tidak ada lagi konsesi HPH dan HGU. Semua ini dilandasi secara konstitusional dengan disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan dirombaknya Undang-Undang tentang Kehutanan. Cita-cita tentang masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat hanya bisa dicapai apabila pemerintah bersama dengan gerakan masyarakat bersinergi dan bekerja sama sehingga negara sebagai pengayom dan pelindung serta negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat adat terlaksana sepenuhnya. Oke, ini tentang masyarakat adat. Sabar ya, Ibu buka kesempatan untuk dialog, tapi Ibu izin selesaikan dulu. Pasti udah pada nggak sabar. Izin Ibu selesaikan dulu. Ini ada konsep, ini konsep kuno banget nih. Great tradition versus little tradition ya. Jadi tradisi besar itu adalah tradisi yang nasional tadi, walaupun diberi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi tetap tradisi besar itu akan mempengaruhi atau punya imbas terhadap tradisi kecil. Ya, ini contohnya adalah tadi izin perumahan, izin galian, izin tambang, izin usaha itu akan mempengaruhi pemerintah lokal di dalam perilaku mereka dan di dalam mereka mengembangkan atau berinteraksi atau beradaptasi dengan kelembagaan ekonomi lokal, ya. Sehingga akhirnya karena diberi kewenangan, tetapi tetap ada imbas dari pengaruh-pengaruh tradisi besar, yaitu kebijakan-kebijakan besar, belum lagi ekonomi kapital, gitu ya, globalisasi dan sebagainya. Maka apa yang dibangun, kebijakan, peraturan, perizinan yang dibangun di satu lokalitas tentu akan berjalan menentukan pengembangan ekonomi lokal dengan pola-polanya sendiri. Nah, pola-polanya sendiri ini Ibu ingin contohkan apa yang sudah terjadi, ya. Ini wujud ya, wujud dari bagaimana tradisi great tradition sebagai ekonomi nasional dengan little tradition sebagai kebijakan lokal. Ini wujudnya adalah contoh-contoh yang sudah ada. Tadi Ibu kembali nyebut Subak, Saksi, kita udah nonton Saksi ya. Nagari, Sungai Larangan, Patron Klien di Jawa, Toke di Bangku di Aceh. Ini semuanya adalah wujud interaksi atau bahasa budayanya adaptasi antara great tradition dan little tradition. Dimana kelembagaan ekonomi lokal punya kearifan lokal, tetapi sifatnya adalah mengintegrasikan warga di dalam sistem ekonomi sosial budaya yang terpadu, yang melekat dalam kehidupan, tetapi mau nggak mau harus beradaptasi dengan tradisi besar tadi. Ini contohnya. Nah, bagaimana mempengaruhinya? Seperti apa sih pengaruh dari
kebijakan-kebijakan besar yang kita sebut great tradition terhadap little tradition. Contoh, ini paling awal Undang-Undang Nomor 5/79 tentang pemerintahan desa. Ya. Ini bagaimana undang-undang tersebut adalah menyeragamkan struktur pemerintahan desa. Jadi nggak ada lagi tuh desa adat, nagari, desa dusun dan sebagainya. Semuanya harus atas nama desa. Otomatis tatanan sosial pemerintahan desa dan kelembagaan ekonomi asli desa tanda petik hancur. 79. Tahun 99 ya ada pembagian kekuasaan, proses pembentukan dan pembagian kekuasaan ini disebut kewenangan pada daerah. Ini pada waktu otonomi daerah ya. Desentralisasi di dalam ilmu pengembangan masyarakat ada mulailah bottom up, bukan top down 99. Tapi ini pada pemerintah daerah ya, pada level kabupaten. Provinsi dianggap masih perpanjangan tangan nasional. Berberagam sektor pembangunan, pun sektor kehutanan, tambang dipegang oleh bupati, tapi kemudian beberapa sektor penting, hutan, tambang, tidak dialokasikan ke daerah, ke kabupaten, tapi kembali diatur pusat melalui gubernur. Ya. Ini kalau bahasa negatifnya, waktu Ibu riset di Papua, pusat tipu Papua. Ntar pada otonomi daerah, Papua tipu Papua. Jadi para pejabat level bupati dan sebagainya tipu warga Papua. Jadi Papua tipu Papua. Itu Undang-Undang Nomor tahun 99 ceritanya begitu. Yang kemudian otonomi desa, ini harapannya ada cerita bagus melalui BUMDes, ya. Harapannya membangun ekonomi desa, tetapi ini bagian boleh kalau yang tertarik skripsi BUMDes ada nggak konflik-konflik kepentingan elit di level desa, pengusaha lokal, Pak Lurah, Pak Kades, pemerintah, terus tokoh masyarakat. Aktor, kalau nyebut aktor itu bukan yang dilantik ya, yang menang, tapi pokoknya orang yang punya pengaruh kuat, tokoh petani kah, tokoh pengrajin kah, belum lagi ada koperasi dan sebagainya. Ya. Kemudian perizinan, ini korporasi perkebunan dan proyek besar ini tadi masyarakat adat nih luar biasa pertentangannya dengan HGUH guna usaha kebun. Kemudian izin properti perumahan, bagaimana perumahan itu berhadapan dengan kelompok-kelompok asli di pertanian. Ketika ada perumahan, maka ada kelompok pemakai air, kelompok pertanian, dan sebagainya harus berhadapan. Tempat pelelangan ikan, ini juga versus program pemberdayaan. Ibu sampaikan pelelangan ikan itu syaratnya namanya lelang itu harusnya setara, nggak mungkin berhasil sementara sistemnya masih patronase, masih tidak setara, orang mereka hutang pada tengkulak dan sebagainya. KUD, BLT juga bagaimana jenis kebijakan charity berhadapan dengan microfinance di desa. Yang Ibu ceritakan tadi ekstrim, bukan microfinance desa, tapi berhadapan dengan bank. Bansos tapi nggak dibagi-bagi karena berhadapan dengan bank. Oke. Jadi kalau kita kembali ke arah positif, gimana ya Bu caranya kalau kebijakan seperti itu kok semuanya berhadapannya nggak bagus? Ada 3 kata kunci, udah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. 1, kepemimpinan. Ya, bagaimana pemimpin politik lokal itu punya pengaruh besar. Ketika Anda jadi pemimpin, Anda itu diberi kewenangan, diberi kekuasaan. Itu alat untuk mensejahterakan, bukan tujuan. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan ekonomi. Itu harus berdasarkan gotong royong tadi, win-win solution antara kelembagaan asli yang didukung solidaritas masyarakat dengan kelembagaan baru yang menurut pemerintah bagus, ya proses adaptasi dong. Bagaimana membentuk kelembagaan yang saling bersinergi antara asli dan yang baru. Maka peran seorang pemimpin adalah sebagai solidarity maker, membangun solidaritas agar program berjalan antara kelembagaan asli dan kelembagaan baru, membentuk kesepakatan baru. Arena yang ketiga, ingat ya, kepemimpinan, penguatan kelembagaan, dan otonomi desa. Otonomi desa itu dalam bahasa topik hari ini politik lokal adalah modal politik.
untuk mengaktifkan sumber daya masyarakat desa jadi energi ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi.